Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Alia Rahma Kamila. Di sini saya akan membahas mengenai layanan bank konvensional untuk memenuhi tugas pertama dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Oke, pada video kali ini merupakan video yang kedua ya teman-teman. Di sini untuk pembahasan pada video kali ini yang pertama ada membahas mengenai layanan bank konvensional, lalu ada analisis terkait aplikasi BCA Mobile, dan yang terakhir akan ada kesimpulan. Oke, kita membahas dulu nih tentang layanan bank konvensional ini. Nah, layanan bank konvensional adalah berbagai jenis layanan keuangan yang disediakan oleh bank yang beroperasi yang berdasarkan prinsip-prinsip perbankan tradisional. Nah, bank konvensional ini menjalankan operasinya dengan tujuan utama mencari keuntungan melalui berbagai produk dan layanan seperti penyimpanan uang, pemberian pinjaman, eh, transfer dana, dan jasa perbankan lainnya. Nah, mereka ini beroperasi berdasarkan hukum dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan di negara ini. Nah, jadi teman-teman untuk layanan bank konvensional ini eh, merupakan bank yang mempunyai bentuk fisik di mana-mana gitu. Jadi mempunyai gedung yang banyak di berbagai daerah, lalu mempunyai kartu-kartu fisik yang bisa kita gunakan di mesin ATM itu. Nah, contohnya itu untuk bank konvensional seperti Bank BCA, Bank Mandiri, lalu ada Bank BRI, Bank BNI, dan bank-bank lain yang ada di Indonesia gitu ya, yang saya tahu. Nah, untuk layanan bank konvensional ini sekarang karena seiring berjalannya teknologi di dunia gitu ya, jadi untuk layanan perbankan ini tidak perlu lagi untuk jauh-jauh kita datang ke cabang dan melakukan transaksi di sana gitu. Jadi untuk layanan perbankan ini masih bisa kita lakukan gitu lewat rumah karena sekarang telah hadir dalam bentuk digital seperti mobile banking dan lain-lain gitu. Untuk sekarang kita tidak perlu jauh-jauh ya teman-teman datang ke teller lalu ingin melakukan transfer, ingin melakukan penyimpanan uang ataupun transfer dana ke ATM atau bank yang lain gitu ya. Kita bisa lewat handphone mungkin ataupun lewat website gitu ya untuk bisa melakukan transaksi secara digital namun dari bank yang konvensional gitu. Nah, mungkin eh, selanjutnya kita akan membahas mengenai layanan BCA Mobile. Nah, BCA Mobile ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi dari bank konvensional yaitu Bank BCA gitu. BCA itu Bank Sentral Asia ya teman. Nah, BCA Mobile ini merupakan aplikasi perbankan digital yang disediakan oleh Bank Sentral Asia untuk memudahkan nasabahnya dalam mengakses berbagai layanan perbankan melalui perangkat smartphone. Nah, aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam melakukan transaksi perbankan kapan saja dan di mana saja tanpa mengunjungi kantor cabang atau ATM. Nah, sekarang juga ya di BCA Mobile ini tuh kita bisa menarik dana gitu tanpa perlu memasukkan kartu ATM kita. Jadi kalau kita lupa untuk bawa kartu ATM, tapi yang penting kita bawa handphone gitu. Kita bawa handphone lalu kita bisa mengambil uang di ATM terdekat menggunakan layanan dari BCA Mobile ini gitu ya. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ya ke analisis dan identifikasi dari berbagai fitur yang ada di BCA Mobile. Next. Oke, ini merupakan, layanan BCA Mobile, teman-teman. Jadi ini merupakan gambaran awal ketika kita sudah mengklik aplikasinya, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada, fitur MBCA, lalu kita bisa mengklik BCA, lalu ada info BCA, membuka rekening baru, ganti kode akses, dan juga flash gitu. Nah, di sini bisa kita, pakai ya. Namun untuk fitur-fitur utama yang ada di aplikasi BCA Mobile ini tuh ada di bagian MBCA-nya ini. Nah, kita harus memasukkan kode akses gitu sebelum kita login ke layanan
mobile banking dari BCA ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, di sini ada banyak sekali fitur-fitur yang ada di BCA Mobile di menu home ini. Lalu di sini juga ada yang namanya menu transaksi. Nah, di sini juga ada menu notifikasi dan juga ada menu akun saya gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini di atasnya ada tulisan BCA Mobile, lalu di sini ada indikator lampu transaksi gitu untuk mengecek koneksi jaringan kita. Oke, untuk yang pertama mungkin kita akan masuk ke menu M-Info gitu. Di M-Info ini ada beberapa aplikasi fitur gitu, seperti kita ingin melihat saldo gitu, tinggal kita klik ini saja, nanti akan muncul tampilan saldo kita. Lalu ada M-Info lagi, ada mutasi rekening ya. Untuk mutasi rekening ini kita bisa memilih gitu periode mutasinya, mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu kita send ke sini. Nah, di sini kita akan disuruh untuk memasukkan PIN BCA-nya gitu. Nah, mungkin kita next ke yang selanjutnya, yaitu ada rekening deposito gitu. Nah, di sini tuh mungkin rekening deposito yang terkait dengan kartu BCA kita gitu. Nah, di sini juga ada info reward BCA dan kita harus memasukkan PIN juga. Lalu di sini ada informasi reksadana, jadi ada NAB reksadana di sini. Nah, itu tuh yang terkait dengan kita ingin membeli saham di BCA ini tuh, ini ada harga-harganya juga ya. Nah, di sini juga ada saldo reksadana, namun di sini saya tidak menggunakan reksadana juga, teman-teman. Di sini juga ada informasi kurs gitu. Kurs melalui MBCA gitu, bisa beli mata uang luar negeri gitu. Seperti ini ada dolar Amerika Serikat, lalu ada dolar Singapura. Nah, kurs tuh dapat berubah selama proses transaksi ya, karena kurs kan emang berubah seiring berjalannya waktu ya. Nah, di sini juga ada info RDN, ada info saldonya juga, dan mutasi rekening juga. Di sini ada inquiry pinjaman juga yang terkait info KPR. Namun di sini saya tidak memiliki fasilitas KPR ya. Nah, di sini juga ada info kartu kredit yang terhubung dengan aplikasi ataupun kartu BCA kita gitu. Di sini juga ada menu suku bunga seperti tabungannya, deposito rupiah dan deposito falasnya. Lalu di sini juga ada inbox ya teman-teman. Nah, oke. Mungkin dari M-Info segitu saja, kita langsung ke fitur selanjutnya, yang ini ada M-Transfer. Nah, di M-Transfer ini ada dua tampilan. Yang pertama ada daftar transfer per antar rekening dan antar bank, lalu ada transfer antar rekening, antar bank, lalu ada BCA virtual account, sakuku, status transaksi sakukunya, dan inbox dari setiap transaksi yang telah kita lakukan. Nah, untuk antar rekening ini, sebelum kita melakukan transfer, kita harus memasukkan rekening tujuan dari dana yang ingin kita transfer kemana gitu, untuk sesama BCA. Nah, untuk antar bank ini kita bisa memilih ya bank mana yang akan kita kirim gitu. Misal di sini ada bank Cbank gitu ya. Nah, di sini kita tinggal klik saja ataupun memasukkan kode rekeningnya. Lalu di sini kita pencet send dan nanti akan otomatis terdaftar. Nah, setelah terdaftar baru kita bisa melakukan yang namanya transaksi transfer antar rekening maupun antar bank. Nah, di sini juga ada BCA virtual account biasanya untuk membayar ya, atau melakukan layanan keuangan, membayar sejumlah harga dari aplikasi ataupun e-commerce ataupun e-wallet lain gitu. Nah, lalu di sini juga ada sakuku ya, transfer. Lalu kita bisa top up sakuku di sini, jumlahnya berapa gitu. Dan nanti akan ada status transaksi dari sakuku ini. Oke, mungkin kita masuk ke fitur selanjutnya yang ada di BCA Mobile ini, yaitu M-Payment. Nah, untuk M-Payment ini kita bisa melakukan berbagai payment mulai dari kartu kredit, nomor handphone, telepon, publik atau utilitas, BPJS, pajak, asuransi, lalu ada internet, lalu ada pinjaman lainnya, dan juga
inbox hasil kita melakukan m-payment gitu. Jadi fiturnya sudah sangat lengkap ya, jika kita ingin membayar apapun gitu sudah bisa gitu di BCA Mobile ini tanpa harus berganti ke aplikasi lainnya. Mempermudah untuk kita melakukan transaksi dalam satu aplikasi. Nah, selanjutnya di sini ada m-commerce. Di sini kita bisa yang melakukan voucher isi ulang, lalu ada membayar PLN prabayar, lalu melakukan pembayaran PLN manual advice. Lainnya itu ada bisa kita input nama perusahaannya. Mungkin kalau misalkan sudah terdaftar di aplikasi ini. Untuk tampilannya mungkin sama ya, tinggal kita input nomor handphonenya lalu kita send dan memasukkan PIN kita. Nah, untuk fitur selanjutnya yang ada di BCA Mobile ini yaitu fitur cardless, di mana kita bisa melakukan transaksi tanpa kartu di bank ataupun di mesin ATM gitu. Kita bisa melakukan transaksi tarik tunai, store tunai, dan juga cabang gitu. Nah, bisa kita lihat ya, mungkin kita ingin melakukan tarik tunai di ATM, nominalnya bisa kita ubah-ubah sendiri juga. Nanti kita akan mendapatkan token untuk kita masukkan pada saat kita bertransaksi melakukan tarik tunai di ATM. Nah, untuk store tunai juga sama ya, kita bisa memilih rekening tujuannya untuk rekening sendiri ataupun rekening lainnya. Nah, di sini juga ada cabang. Nah, kita bisa mendapatkan kode transaksi untuk bertransaksi tanpa kartu ATM BCA di cabang. Gitu teman-teman. Nah, mungkin kita bisa langsung lanjut ke fitur selanjutnya, yakni ada m-admin. Nah, m-admin ini tuh sebenarnya digunakan ya banyaknya untuk kartu kredit. Namun di sini juga ada ya, kita bisa mengganti PIN atau bisa kita mengatur one click, atur kuasa debit, blokir kartu kredit, kontrol kartu kredit, request limit kartu kredit. Nah, jadi kita tidak perlu ke kantor cabang untuk bisa melakukan segala ini, tinggal kita melakukannya di aplikasi mobile banking. Nah, untuk kartu kredit bisa kita daftar atau hapus, lalu e-statement kartu kredit, aktivasi kartu kredit, terus hapus daftar, transfer. Di sini bisa dilakukan juga pembayaran dan pembelian gitu. Oke, mungkin selanjutnya kita masuk ke fitur BCA Keyboard. Nah, BCA Keyboard ini tuh merupakan salah satu menu keyboard utama di smartphone kita. Bisa kita menggunakan BCA keyboard maupun keyboard default ya dari bawaan HPI kita gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada fitur flash. Nah, karena HP ini tidak menggunakan NFC, jadi saya tidak bisa melakukan transaksi flash ini. Namun jika HP teman-teman mendukung fitur NFC ini, mungkin bisa bukan mungkin ya, ini pasti bisa gitu untuk bisa melakukan top up ataupun cek saldo dari e-money flashnya teman-teman gitu. Nah, selanjutnya itu ada fitur bagi-bagi. Nah, bagi-bagi ini tuh mungkin jika ada invitation ataupun ingin memberikan dana kepada yang lain pada saat event tertentu seperti event wedding, graduation, dan lain-lain, kita bisa menggunakan fitur bagi-bagi ini ya teman-teman. Nah, bisa kita pilih lalu kita penerimanya ke siapa, nanti akan mendapatkan nominal uang yang berbeda gitu. Random pilihan lah pokoknya ini untuk bagi-bagi ini. Oke, yang selanjutnya itu ada namanya fitur lifestyle ya teman-teman. Di sini kita bisa melakukan belanja harian, melakukan pembelian gadget elektronik, lalu ada voucher belanja, voucher game, voucher streaming, tiket bioskop, tiket bus dan shuttle, tiket kereta, tiket pesawat, tiket kapal, taksi, hotel, wisata Indonesia, tiket atraksi, tiket event, proteksi, kesehatan, otomotif, zakat, dan juga donasi gitu. Jadi kita di sini bisa melakukan apa saja ya teman-teman. Nah, di fitur lifestyle ini kita bisa membeli barang gitu atau membeli jasa dari satu aplikasi ini saja gitu. Jadi di sini sangat lengkap ya teman-teman untuk kebutuhan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya. Ini ada transaksi, tadi sudah kita sebutkan, ada m-transfer, m-payment, dan juga m-commerce gitu. Nah, di sini kita juga bisa melakukan scan QR code gitu untuk pembayaran maupun pembelian gitu. Bisa bayar ataupun transfer gitu.
Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada, akun ya, informasi terkait kartu dan juga rekening kita. Oke, mungkin, untuk logout-nya kita bisa ke sini. Nah, logout, menu logout. Nah, ini akan, ke tampilan awal gitu. Oke, mungkin itu saja analisis dari aplikasi BCA Mobile. Nah, kita lanjut ke kesimpulan. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari hasil analisis kita terhadap layanan perbankan yaitu BCA Mobile. Nah, BCA Mobile ini tuh memiliki banyak sekali ya fitur-fitur yang sangat berguna bagi para user atau penggunanya untuk melakukan berbagai layanan perbankan seperti tadi saham, lalu ada berbagai layanan transfer, lalu ada lifestyle dan lain-lain. Itu tuh sangat berguna ya. Nah, secara keseluruhan, BCA Mobile ini merupakan aplikasi perbankan digital yang sangat baik dan mengalami peningkatan yang sangat pesat gitu. Jadi, untuk fitur-fiturnya itu lengkap dan memakai antarmuka yang user friendly juga. Jadi, di mana kita tuh bisa mengakses fitur-fitur itu tuh dengan mudah gitu mengertinya. Nah, membuatnya tuh karena antarmukanya seperti itu, membuat seperti pilihan yang populer di kalangan nasabah BCA. Namun, masih ada beberapa aspek yang mungkin perlu ditingkatkan, seperti kecepatan notifikasi dan juga pilihan produk investasi yang masih kurang lengkap di aplikasi mobile BCA ini. Mungkin, untuk kelebihannya tadi sudah saya sampaikan dan juga, ketersediaan untuk, perangkatnya juga sudah ada, lalu ada performanya juga sangat baik dan responsif, walaupun beberapa kali mungkin ada error ya dari sistem sehingga kita tidak bisa melakukan transaksi di aplikasi BCA Mobile ini, namun, BCA, terus mengembangkan gitu, aplikasi layanan perbankan ini semakin hari semakin baik gitu. Mungkin untuk saran, ke BCA Mobile itu yang pertama, bisa meningkatkan kecepatan notifikasi. Jadi, jika kita sudah melakukan transaksi mungkin bisa langsung ada notifikasi gitu. Karena, saya sebagai nasabah dari BCA juga seringkali mengeluhkan jika ada notifikasi yang datang mungkin 5 jam ataupun 2 jam setelah melakukan transaksi atau penarikan dana dari, aplikasi, mobile banking gitu. Nah, yang kedua, sarannya meningkatkan stabilitas konektivitas, di mana jika ingin melakukan transaksi gitu secara real time dari aplikasi BCA Mobile, itu harus memiliki koneksi yang benar-benar baik. Jadi, terkadang jika saya mempunyai koneksi yang kurang baik sedikit saja, itu saya tidak bisa melakukan transaksi gitu di aplikasi BCA Mobile. Dan mungkin bisa menambahkan pilihan produk investasi juga dan meningkatkan kecepatan respon customer service-nya. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, BCA Mobile ini merupakan aplikasi perbankan digital yang sangat berguna dan layak digunakan untuk para nasabah BCA tentunya. Namun, seperti halnya dengan aplikasi yang lain, BCA Mobile ini masih memiliki beberapa kekurangan untuk perbaikan ke depannya gitu. Dengan terus melakukan inovasi dan mendengarkan keluh kesah dari para pengguna, BCA Mobile ini sangat berpotensi untuk menjadi aplikasi perbankan digital yang baik. Oke, mungkin, terima kasih kepada teman-teman yang udah menyimak video ini dari awal hingga akhir, bahkan dari video pertama. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.